Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat sebuah animasi bagaimana sprite atau kucing berjalan dan juga menggerakkan background atau latar belakang seperti pada video berikut. Nah, pertama-tama teman-teman harus menyiapkan backgroundnya terlebih dahulu. Di sini, ketika teman-teman hendak menggunakan stage, teman-teman tidak dapat menggerakkan background. Karena ketika teman-teman menggunakan stage, maka motion akan terblokir. Jadi, teman-teman, jika ingin menggerakkan sebuah background, teman-teman harus membuat background pada sprite di bagian sini. Bagaimana cara kita membuat background pada sprite? Teman-teman dapat menekan atau memilih choose a sprite di bagian sini. Kemudian teman-teman bisa memilih paint kalau teman-teman ingin menggambar sendiri. Di sini saya ingin mencoba untuk menggambar sendiri. Jadi saya akan menggunakan paint. Selanjutnya teman-teman akan dikirim di bagian costumes. Di sini teman-teman bisa memulai membuat sebuah background dengan menggunakan alat-alat yang telah disediakan. Saya ingin membuat sebuah tampilan taman, jadi saya akan membuat langitnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan persegi panjang atau rectangle. Nah, setelah dipilih, teman-teman bisa memilih warnanya. Setelah warna terpilih, teman-teman bisa memulai membuat sebuah persegi panjang atau rectangle. Nah, selesai membuat sebuah langit. Selanjutnya saya ingin membuat sebuah pijakan atau rumput ya, sebagai pijakan kaki sprite kucing yang telah kita letakkan di awal ini. Oke, saya menggunakan rectangle kembali. Namun teman-teman perlu perhatikan ketika teman-teman ingin menggambar objek selanjutnya, teman-teman harus mendisable atau tidak memilih kembali objek sebelumnya. Di sini bisa teman-teman lihat ada garis biru. Ini menandakan bahwa objek ini masih terpilih. Jadi teman-teman bisa tekan atau pilih select, kemudian tekan di bagian luar atau tekan bagian warnanya abu-abu ini sampai warna birunya hilang. Nah, ini menandakan objek ini sudah tidak terpilih. Selanjutnya kita menggunakan rectangle kembali dan kita merubah warna. Oke, di sini saya akan menggunakan hijau sebagai rumput. Nah, dan kita akan memulai menggambar kembali. Kenapa sebelumnya saya memilih untuk mendisable pilihan warna biru ini? Karena ketika kita tidak mendisable, kemudian kita mau membuat objek lain dengan rectangle tentunya, dan kita pilih warna, maka objek sebelumnya akan berubah warnanya. Oleh karena itu, sebelum kita menggambar objek lain, kita harus mendisable atau mematikan objek yang terpilih dengan klik select dan klik di bagian luar kanvas. Oke, di sini teman-teman bisa lihat backgroundnya sudah selesai. Namun di sini saya ingin menghapus bagian hitam atau outline hitamnya. Caranya cukup mudah, kita pilih dulu objek yang akan kita edit atau akan kita hapus bagian garis luarnya atau outline-nya. Oke, pertama langit, kita klik. Kemudian kita pilih outline dan kita matikan dengan menekan atau memilih yang ini. Oke, bisa teman-teman lihat outline-nya sudah hilang. Oke, selanjutnya kita pilih bagian rumput, pilih outline-nya dan mendisable. Ingat, untuk memilih teman-teman bisa menggunakan select. Oke, mungkin saya akan menambahkan beberapa objek tambahan. Sebagai contohnya, saya ingin menambahkan sebuah rumah. Di sini saya akan menggunakan rectangle dan saya akan merubah warnanya menjadi kuning untuk rumah.
Oke. Selanjutnya saya memulai membuat sebuah gedung atau temboknya. Selanjutnya saya akan membuat atap. Oke, untuk membuat atap, karena di sini tidak ada segitiga, maka teman-teman bisa menggunakan line atau garis. Nah, atau teman-teman juga bisa menggunakan brush ya. Nah, tapi kalau mau rapi, saya sarankan menggunakan line. Oke, selanjutnya kita akan memulai menggambar sebuah atap, yaitu bentuk segitiga. Namun, teman-teman harus ingat ketika kita menggambar menggunakan line dan ingin memberikan warna, pastikan untuk line tersebut tidak memiliki gap atau tidak memiliki celah. Meskipun ada background atau ada tampilan kuning ini, objek kuning ini, namun kita tidak dapat menetapkannya atau menutupnya dengan background kuning ini. Jadi, objek yang harus tertutup adalah garis hitam ini. Jadi, jika kita hanya menggambarkan garis miring ke kanan, garis miring ke kiri, dan selesai, maka warna tidak akan terimplementasi, tidak akan terwarna, atau warnanya akan keluar. Jadi, kita harus tutup semua garis ini. Selanjutnya, untuk mewarnai, teman-teman bisa menekan fill atau yang ini. Yang gambarnya seperti bucket ya. Kemudian kita pilih warna merah untuk atap. Nah, di sini teman-teman, jika tiba-tiba langit atau objek lain berubah warna, teman-teman jangan khawatir karena ini akan otomatis berubah warna. Nah, teman-teman hanya perlu menggeser kursor teman-teman di dalam objek yang ingin diberi warna. Oke, di sini karena atap saya ingin memberi warna, saya geser saja ya, dan klik untuk menetapkan warna tersebut pada objek. Nah, udah. Selanjutnya kita klik select lagi. Oke, sekian untuk menggambar sebuah background. Selanjutnya, setelah kita sudah mempersiapkan background, kita akan masuk ke code atau pengkodean. Nah, ini dia backgroundnya yang tadi kita telah buat. Oke. Jadi, prinsipnya adalah seperti ini. Kita ingin menggerakkan background dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Nah, seperti itu ya konsepnya. Namun, teman-teman bisa lihat, untuk sprite kucingnya hilang atau tidak tampil ya, karena tercover atau tertutup oleh background ini. Jadi bagaimana cara kita untuk menampilkan kembali kucing tersebut? Ada dua cara. Pertama, kita bisa memberikan kode pada kucing atau kita memberikan kode pada background. Oke, ketika kita ingin memberikan kode pada kucing, kita klik kucingnya, kemudian kita pilih di bagian looks atau bagaimana kucing itu terlihat. Nah, di sini kita pilih kucing itu terlihat di depan, go to front. Nah, ketika kita klik ini, maka kucing akan tampil di bagian depan. Atau sebaliknya, jika teman-teman ingin memberikan kode pada background, nah teman-teman tinggal klik pada background dan teman-teman bisa memasukkan kodenya. Oke, jadi kalau kita mau meletakkan kucing ini di depan, maka background ada di bagian belakang. Jadi kita ubah frontnya jadi back. Nah, seperti ini. Jadi yang ini kita bisa hapus. Cara menghapusnya cukup mudah. Kita pindahkan kode blok ini ke dalam kumpulan kode di sebelah kirinya. Nanti akan terhapus. Oke ya, begini ya. Nah, untuk permulaan kita akan menggerakkan kucing dulu. Nah, jadi kita akan menggerakkan kucingnya statis, bergerak atau berjalan. Untuk berjalan, kita bisa menggunakan looks ya. Nah, tapi sebelum itu, teman-teman harus namanya mempersiapkan awalnya atau kepala atau headernya dulu ya. Nah, di sini kita bisa menuju ke event dan kita pilih yang ini, when bendera hijau klik atau ketika kita menjalankan,
menekan ini, go, maka apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi adalah kucing ini akan berjalan. Nah, di sini untuk menjalankan atau menggerakkan kucing, teman-teman bisa cek di bagian kostum ya. Di kostum sudah ada berbagai pilihan ya. Ketika teman-teman berjalan, maka pergerakan kaki akan berubah ya. Ini konsep sederhananya ya. Jadi, dua gambar ini akan diulang-ulang. Seperti itu ya konsep dasarnya. Ini adalah konsep untuk berjalan. Nah, oke, bagaimana jika ingin menambahkan lagi? Teman-teman bisa menambahkan lagi ya. Ini tergantung oleh keinginan teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggambar sendiri atau teman-teman bisa memilih dari sini. Nah, dari banyak kostum di sini ya, choose a costume. Nah, di sini banyak sekali. Nah, ketika teman-teman pilih satu, maka nah contohnya ya, saya akan memilih bear eye ya. Nah, jadi di sini akan bertambah. Nah, begitu ya. Oke, lanjut. Kita kembali lagi kepada kode. Kita ingin membuat ini berjalan, jadi kita harus memasukkan dari kostum 1 ke kostum 2, kembali ke kostum 1. Begitu untuk logikanya. Jadi kita akan menggunakan next kostum ya. Jadi dia akan menuju ke kostum selanjutnya. Kostum selanjutnya, nah ini akan ke kostum selanjutnya. Oke, namun kita ingin melakukan pergerakan kucing berjalan berkali-kali. Jadi kita perlu namanya sebuah fungsi, yaitu pengulangan. Untuk menampilkan fungsi pengulangan, teman-teman bisa menuju ke bagian kontrol. Nah, kontrol menempatkan banyak sekali fungsi-fungsi di sini. Nah, karena kita ingin mengulang, saya menggunakan forever. Diulang berkali-kali tanpa ada batasan. Jadi ketika kita jalankan, kucing ini akan melakukan perpindahan kostum ke kostum selanjutnya berulang-ulang. Oke, namun bisa teman-teman lihat pergerakan jalannya terlalu cepat, jadi kita harus memberikan sebuah jeda waktu. Nah, sama, jeda waktu merupakan sebuah fungsi, jadi ada di kontrol dan pilih ini, wait. Kita tunggu. Oke, kita masukkan angkanya. Di sini saya akan masukkan 0,3. Jadi setiap 0,3 detik dia akan berpindah kostum atau ke kostum selanjutnya seperti ini. Nah, ini jauh lebih smooth ya, lebih pelan untuk langkah kakinya. Oke, selanjutnya kita stop dulu. Kita akan membuat backgroundnya. Sebagai contoh seperti ini. Jadi ketika kucing ini berjalan, background itu harus bergerak. Jadi seperti ini. Bergerak ke bagian kiri ya, dari kanan ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, itu seperti konsepnya. Go to back. Oke, biar lebih mudah, kita hapus saja yang bagian ini. Karena ketika saya menekan backgroundnya, kucing ini akan berada di belakang ya. Bagi contoh ini. Nah, akan kembali ke belakang. Jadi akan agak sulit. Jadi kita ubah kucingnya yang akan saya kasih sebuah kode. Kodenya yaitu seperti tadi ya, go to front. Nah, dimana saya meletakkan go to front ini? Nah, sebenarnya teman-teman bisa meletakkan di mana saja ya. Tidak harus forever. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, seharusnya di sini. Ini jangan forever ya. Oke, saya keluarkan dulu. Nah, di sebelah sini. Nah, oke, kita jalankan. Oke, masih sembunyi. Kenapa? Karena ini hanya berlaku satu kali. Nah, ketika saya klik ini, dia hanya berlaku satu kali. Jadi kalau misalkan teman-teman
masih selalu menekan tombol atau menekan background ini, jadi teman-teman lebih baik meletakkan di forever. Jadi ketika saya jalan kali ini, meskipun saya menekan tombol background, nah dia tiba-tiba akan berada di depan kembali karena akan diulang. Nah, prinsipnya adalah seperti ini. Background akan bergerak ke bagian kanan. Oke, jadi kita klik background karena kita ingin memberikan kode pada background. Kemudian kita masukkan motion, bergerak ke bagian kiri. Nah, di sini untuk bergerak ke bagian kiri, teman-teman bisa menggunakan move atau teman-teman bisa menggunakan change X. Oke, kenapa memilih change X? Nah, ini berkaitan dengan X and Y ya. Jadi kalau teman-teman pernah belajar matematika tentang X dan Y, nah teman-teman pasti mengerti. Jadi konsepnya seperti ini, X dan Y itu. Kita memiliki garis lintang ya. Garis lintang. Garis lintang ke atas itu merupakan garis Y. Garis lintang ke samping itu merupakan garis X. Nah, karena kita ingin menggerakkan dari kiri, oke ya, di sini kiri, oke, kiri, kanan ya, kanan, KA, dan sini kiri, KR. Di sini atas, di sini bawah, oke ya, kanan, kiri, atas, bawah. Oke, kita mau menggerakkan ke bagian kiri, dari kanan ke kiri. Jadi kita menggunakan sumbu X. Oke, jadi itulah kenapa saya menggunakan change X by. Nah, dan juga harus teman-teman ingat, di sini menggunakan prinsip matematika yaitu minus dan positif. Titik tengah merupakan 0, titik bagian kiri itu adalah minus, contohnya minus 10. Dan titik bagian kanan merupakan positif, contohnya positif 10. Seperti itu ya. Sama halnya dengan atas bawah ya. Bawah itu minus, atas itu positif. Ya, seperti itu ya. Positif, negatif, positif, negatif. Nah, karena kita mau ke sebelah kiri, jadi kita harus melangkah ke bagian negatif. Oke ya, melangkah ke bagian negatif. Jadi kita masukkan change by negatif. Sebagai contoh, saya masukkan negatif 6. Jadi ketika saya klik, background ini akan bergerak ke bagian kiri. Nah, seperti itu. Jadi, kita buat dulu untuk kepalanya. Kita stop dulu ya. Kita buat dulu kepalanya dengan event. Jadi, ketika kita jalankan, maka kucing akan bergerak dan background juga akan bergerak. Nah, sama seperti kucing, karena kita akan menjalankannya ini terus-menerus, jadi kita memerlukan fungsi pengulangan, yaitu di bagian kontrol. Kita memasukkan forever, kita akan ulang berkali-kali, dan kita masukkan ini, change X by minus 6. Ketika kita jalankan, maka akan bergerak. Oke, stop lagi, kita kembalikan ke bagian kanan. Nah, kita jalankan. Nah, kucingnya akan berjalan dan background juga akan bergerak. Namun, ketika sudah sampai di bagian ujung, maka dia akan terhenti untuk backgroundnya. Akan terhenti. Jadi kita memerlukan yang namanya sebuah posisi. Nah, atau kita juga sebutnya adalah poin atau titik ya, titik posisi. Nah, di sini posisi dihitung berdasarkan X dan Y ya. Oke, jadi di dalam Scratch itu
penggambarannya seperti ini. Contoh, kotak ini merupakan kanvas dari Scratch ya. Jadi di bagian tengah ini adalah 0. Di bagian tengah ini adalah 0. Coba ya, kita tekan untuk kucingnya. Nah, teman-teman bisa melihat untuk sumbunya ada di bagian sini ya. X di bagian sini dan Y di bagian sini. Jadi, ketika kita meletakkan X sebagai 0, maka kucing akan berada di titik atau di posisi tengah. Coba kita sekarang tekan Enter. Nah, bisa lihat posisi tengah. 0. Nah, ketika 0 dan 0 berarti posisi tengah. Posisi tengah 0. Oke ya. Lanjut. Nah, ketika kita menggerakkan ke bagian kiri, maka sumbu X dan Y akan berubah mengikuti dengan koordinat ya, koordinasinya atau kita sebutnya titik koordinat ya. Nah, berdasarkan titik koordinatnya. Nah, ketika sudah paling ujung, yaitu backgroundnya, yaitu pada koordinat minus 474, maka akan terhenti. Jadi, kita memerlukan sebuah fungsi di mana background ini ketika sudah sampai ujung, maka akan kembali ke bagian kanan. Setelah sampai ke kiri, paling kiri, maka akan kembali ke kanan. Nah, kita menggunakan yang namanya posisi. Nah, karena kita mau menggunakan perhitungan, prinsipnya seperti ini. Kalau background sudah di bagian kiri, sudah di bagian paling kiri ya. Jadi kalau background sudah di bagian kiri, nah kita pakai ini. Jika bagian kiri, jadi jika kurang dari, nah ini ya, jika posisi background, nah jika posisi background sudah di bagian kiri, maka apa yang akan terjadi? Nah, di sini kita juga menggunakan motion dan kita menggunakan X. Ini, kenapa X? Nah, kenapa kita menggunakan X? Karena ke bagian kiri. Jadi, cara bacanya seperti ini. Ketika X ini kurang dari, nah, kurang dari 50, jadi kurang dari 50 ya, berarti berapa itu? Kurang dari 50 itu 49. Kurang dari 50 itu 49, 48, 47 ya. Nah, seperti itu ya. Tapi kebalikan kalau minus ya. Kalau minus kurang dari, maka semakin besar semakin kurang ya. Semakin besar semakin kurang. Jadi misalkan minus 50. Jadi kalau minus 51 itu sama halnya dengan kurang. Kan semakin besar kurang. Ya kan? Kalau misalkan minus 49 berarti lebih dari minus 50. Sebagai contohnya, kamu punya hutang ya, 5.000. Nah, kamu punya hutang 5.000, kemudian utang kamu bertambah dan kamu punya hutang 5.000 dan kamu punya hutang lagi 3.000. Hutang itu anggap saja minus. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita bikin konsepnya. Kamu punya hutang, hutang itu minus ya. Kamu punya hutang 5.000. Kemudian kamu berhutang kembali minus 3.000. Nah, berarti total hutang kamu adalah berapa? Total hutang sama dengan 8.000. Jadinya hutang kamu jadi lebih besar, ya kan? Lebih besar.
lebih besar. Nah, jadi semakin besar berarti semakin kurang. Oke ya, konsepnya sudah paham ya. Nah, jadi ketika kamu isi di sini sebagai ingat paling ujung itu adalah minus 474. Jadi kita isi di sini minus 473. Nah, kita kasih spare satu langkah. Jadi ketika posisi background X ini sudah di 473, kurang dari 473 ya. Jika posisi X kurang dari 473, yang artinya 474, maka apa yang terjadi? Nah, itu ya konsepnya ya. Jadi kita masukkan fungsi. Jadi jika, kan fungsinya itu. Jika posisi X, jika background ada di posisi, jika X atau background ya ada di posisi kurang dari minus 473. Jika. Itu ada di kontrol fungsi dan kita masukkan if. Jika kita masukkan di sini ya, kotak lubang ini ya. Jika X itu lebih dari minus 473, maka apa yang terjadi? Background akan pindah ke bagian kanan. Pindah itu berarti pergerakan, motion. Oke, kita masukkan motionnya dengan go to. Nah, kita pilih go to X. Nah, sebenarnya teman-teman bisa pilih go to X dan Y, atau hanya pilih go to X ya. Nah, bisa set X to berapa. Nah, atau juga bisa teman-teman pakai yang ini. Itu sama saja. Jadi kalau misalkan X dan Y berarti mengatur kiri kanan atas bawah. Kalau X saja berarti kiri kanan saja. Oke, di sini saya akan menggunakan ini saja ya. Atas bawah ya. Jadi biar presisi. Oke, jadi dia akan ke kanan. Oke, kanan berarti positif ya. Lawan dari minus 474 adalah positif 474. Oke, positif 474. Dan jarak dari atas bawahnya adalah minus 8. Oke, sudah sesuai ya. Minus 8, minus 8. Sudah sesuai. Nah, jadi ketika saya jalankan, nah, dia akan kembali ke kanan. Kembali ke kanan. Dan kembali ke kanan. Oke, seperti itu konsepnya. Sekarang kita stop dulu. Oke, kita jalankan bentar. Kita cari bagian tengah. Oke, stop. Nah, di sini teman-teman bisa lihat masih ada background yang putih, ya kan? Nah, kita harus menutupi background putih ini sehingga akan tersambung ketika coaching ini berjalan. Bagaimana cara kita melakukannya? Cara mudahnya adalah kita menduplikasi atau menggandakan background yang telah kita buat sebelumnya. Kita klik kanan pada mouse dan pilih duplicate. Jadi kita memiliki dua tampilan dan sudah terisi oleh kode. Kita hanya perlu mencocokkannya. Nah, hingga sesuai atau segaris. Ntar saya cocokkan sedikit hingga. Oke, sudah sesuai. Seperti ini. Nah, jadi ketika saya jalankan video ini atau pergerakan kucing ini akan terus berlanjut. Nah, namun untuk background kedua kita bisa memberikan variasi. Saya hentikan dulu ya. Jadi sebagai contoh, kita klik background kedua, kita pilih kostum. Nah, kita misalkan membuat variasi. Nah, bisa. Jadi kita hapus bagian rumahnya. Nah, kita tambah gambar sebuah batu contohnya. Ini saya akan menggambar sebuah batu. Nah, oke,
Oke, kita gambar batu dan kita kasih warna batunya agak putih dikit. Nah, kita ubah warna. Nah, oke. Selanjutnya kita klik select, klik kode, dan kita jalankan. Nah, bisa teman-teman lihat ketika teman-teman jalankan, maka ini menggerakkan background serta menggerakkan karakter kucingnya. Oke, sekian dari video ini. Saya harap teman-teman bisa improvisasi atau meningkatkan sesuai dengan kreativitas teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya untuk pembelajaran menggunakan Scratch ini. Dan terima kasih.